wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan season kemarin sudah season 7 terus sudah UTS juga ya. Jadi kita season ini kita akan ke arah mencoba mempraktekkan atau membedah sebuah framework yang biasa untuk merancang perusahaan yang namanya TOGAP arsitektur. Jadi teman-teman Anda yang kuliah arsitektur komputer yang lain juga ada TOGAP. Paling tidak satu framework itu kita coba bedah. Terus saya sudah ada bagikan foldernya tentang template-nya yang sudah di situ tersedia dalam bentuk dokumen dan desainnya nanti boleh menggunakan Archimedes untuk softwarenya sehingga Anda bisa menggambarkan lebih lanjut. Oke, kita langsung aja. Sebagaimana kita ketahui bahwa di RPS kita itu ada pembahasan tentang TOGAP. Jadi kalau kita lihat kemarin sempat dibahas tentang namanya Open Group Arsitektur. Nah, ini di Open Group ini atau TOGAP ini salah satu framework yang sering digunakan untuk menganalisa tentang enterprise. Oke, kalau kita lihat di dalam TOGAP itu selain bagian kekurangan pernah dibahas, tentu dalam memilih framework itu tidak semua sesuai dengan enterprise karena sebuah enterprise punya karakteristik yang beda-beda. Oke, kalau kita lanjut bahwa sebuah model dari frameworknya TOGAP itu ada bagian-bagian yang khas. Nah, seperti ini. Jadi di bagian yang pertama ada namanya development ya. Jadi arsitektur development method itu bagaimana komponen perusahaan itu diadopsi karakteristiknya digambarkan dengan menggunakan langkah-langkah framework ini. Oke, jadi secara keseluruhan kita akan mengimplementasikan cara berpikir framework TOGAP atau sudut pandang TOGAP yang diimplementasi ke salah satu misalnya objek enterprise. Itu ya, jadi di konsep pembelajaran hari ini ke arah seperti itu. Oke, kalau kita lanjut ke TOGAP itu terdiri dari 4 komponen. Jadi ada 4 jenis komponen. Yang pertama ada meta model. Jadi ini meta model. Meta model adalah sebuah view yang bisa mengkomunikasikan seorang arsitek dengan kliennya, dengan usernya dengan menggunakan rule atau metode penggambaran objek menggunakan diagram. Jadi diagram ini diagram atau misalnya katalog ataupun physical layernya tergambar. Nah, ini namanya meta model. Jadi meta model ini penting karena itu menghimpun dari kebutuhan dari karakteristik enterprise-nya. Yang kedua ada artefak adalah komponen penting. Jadi ini berupa kerangka yang berbentuk artefak. Salah satunya contohnya adalah misalnya data proses. Data proses itu jadi di dalam enterprise, di bisnis proses itu ada datanya, ada rule-nya, ada aturannya, terstruktur. Mulai dari mana langkah 1, 2 dan seterusnya. Oke, yang lain di artefak itu ada metrik data. Metrik itu menggambarkan pola model menggunakan analisis aplikasi atau analisis data. Yang lain adalah kelas diagram karena pada saat ini teknologi object oriented kalau sudah sebegitu boomingnya menggantikan yang terstruktur, maka kelas diagram itu menjadi komponen yang penting di dalam proses pembangunan aplikasi ataupun perangkat lunak
hasil dari requirement system, dari arsitektur enterprise yang dijadikan komponen-komponen terkecil, namanya kelas. Nah, kelas tentu ada diagramnya, tidak sembarangan. Sehingga membentuk sebuah kerangka yang membangun sebuah model enterprise. And the next yang ketiga adalah building block. Jadi ada building block berupa dokumen-dokumen yang memvalidasi secara formal langkah-langkah dan dia punya standarisasi yang bisa dipahami semua orang. Jadi ada building block, contohnya untuk building block aplikasi dan yang banyak di proses bisnis itu ada banyak building block. Jadi building block ini penting karena blok-blok itu komponen dibangun dari satuan-satuan terkecil sehingga dibuatkan blok-blok yang saling melengkapi elemen-elemennya kalau dirakit menjadi satu kesatuan. Oke, yang keempat adalah dari value log atau hasil akhir itu berupa dokumen. Jadi dokumen ini menggambarkan catatan penting dari sebuah model-model, misalnya model kelas diagram itu punya peran, fungsi semua terdokumentasi sehingga tidak salah menggunakan. Oke, itu secara keseluruhan TOGAF dibagi menjadi 4 komponen penting. Oke, meta model tadi sudah dimulai bahwa di TOGAF itu meta model dibagi 4 domain lagi, domain arsitektur. Kalau kita bagi elemennya terdapat 4 juga, 4 komponen. Jadi ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Untuk arsitektur bisnis itu contohnya unit organisasi. Jadi di dalam struktur organisasi itu ada linear top, middle, lower. Middle juga nanti ada unit-unitnya. Jadi disub lagi secara organisasi sebuah perusahaan itu ada divisi-divisi atau unit-unit kerja yang punya tugas-tugas spesifik, tugas-tugas khas, tugas-tugas khusus. Ya, bidang keuangan yang menangani semua arus kas keuangan. Itu contoh. Kalau sumber daya juga sama, divisi yang lain misalnya marketing juga sama, punya tugas yang ciri khasnya khas dan itu menjadi komponen penting di perusahaan. Oke, secara itu ada bisnis, ada arsitektur data. Data udah entity, data entity, relation diagram, misalnya entity tentang semua komponen yang disimpan di dalam penyimpanan data. Arsitektur aplikasi yang ketiga, jadi komponen aplikasi apa aja yang digunakan oleh enterprise sehingga enterprise ini terintegrasi satu bagian dengan bagian baik di dalam perusahaan ataupun berhubungan dengan perusahaan lain. Itu tambahan untuk TOGAF itu ada konsolidasi infrastruktur, tata kelola governance, pemodelan proses, pemodelan layanan. Ini adalah tambahannya. Jadi bisnis enterprise itu core-nya bisa milik swasta, perorangan ataupun pemerintah. Kalau pemerintah sudah tergabung dalam konsep e-government, jadi layanan pemerintah yang menyediakan layanan-layanan untuk kepentingan publik secara luas. Itu bagian dari tata kelola negara, gitu ya. Jadi ada tata kelola yang bisnis, pure perusahaan-perusahaan, ada yang tergabung dalam konsep e-government, jadi layanan pemerintah terhadap masyarakat, mengeluarkan badan-badan usaha yang melayani publik secara umum. Oke, next. Tuh, artefak sudah Anda pahami. Oke. Kalau kita
kita urut lagi, kita breakdown lagi, secara keseluruhan membuat konsep arsitektur itu ada pola tegak. Pola tegak pertama ada lingkupnya, skupnya apa? Yang kita analisa enterprise ini usaha apa, bisnis apa? Contoh misalnya enterprise bisnis hotel, jadi domainnya tentang hotel. Kalau Anda nangani rumah sakit, domainnya tentang bisnis rumah sakit. Jadi kita kerucutkan, jadi tidak semua harus ini ya. Kita lihat objeknya. Bisnis pendidikan. Kenapa pendidikan? Bisnis pendidikan. Karena tidak dipungkiri bahwa pendidikan walaupun untuk publik pada saat ini untuk swasta juga menyediakan layanan pendidikan yang bersifat publik tanpa mengesampingkan fungsi sosial, fungsi umum, tentu tetap harus hidup ya. Jadi maka ada pola bisnisnya, ada pola pengelolaannya, tata kelolanya. Skop penting, jadi skopnya tentang rumah sakit, tentang hotel, tentang layanan pemerintah misalnya. Jadi tata kelola analisisnya luas ya, jadi bisa ke berbagai macam bidang usaha atau perusahaan. Sasaran dan batasan, jadi jelas bahwa untuk arsitek juga punya batasan. Tidak semua domain harus dikerjakan, tapi ada batasan tertentu, aturan-aturan tertentu, aturan main, kesepakatan yang dirancang. Jadi tentunya ada limit waktu, limit budget, itu semua ada batasannya. Oke, next ada prinsip arsitektur, sudah jelas metode yang kita gunakan. Terus arsitektur dasar yang harus dirancang, yang pertama adalah model arsitektur terdiri dari model arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, sama arsitektur teknologi. Ini penting ya. Jadi komponen kecil ini terkait dengan implemented model arsitektur enterprise. Ada 4 komponen yang harus dirancang. Sudut pandang arsitek bisnis, data, aplikasi, teknologi. Jadi 4 pilar ini menjadi perhatian untuk mendesain dari sebuah perusahaan. Oke, pemetaannya Anda biasa mengenal ada namanya repository. Oke ya, repository ini penting di dalam proses mendesain juga. Kita menggunakan repository yang standar untuk memetakan proyek kita. Jadi pemetaan yang pertama ada landscape arsitektur. Jadi istilahnya ada landscape. Jadi dilihat view secara menyeluruh desainnya seperti apa, walaupun dalam bentuk domain global. Yang berikutnya ada pemetaan pada model referensi. Referensi di sini yang dimaksud adalah bagaimana sebuah arsitek itu kaitannya dengan banyak komponen-komponen internal maupun eksternal itu dipetakan dalam model referensi. Model standar, nanti ada pemetaan standar, karena standar itu berarti sudah punya pola acuan yang diakui secara publik. Ya, jadi misalnya jaminan mutu menggunakan pola standar apa. Oke, penilaian penggunaan atau reusable itu bisa digunakan ketika perusahaan sudah jalan, dia ingin membuilding ulang, men-setting ulang itu kadang-kadang diperlukan, karena itu bagian dari strategi planning ketika situasi dan kondisinya mengharuskan merubah desain karena kebutuhan. Itu boleh, namanya reusable untuk penggunaan ulang dari semua setting desain. Terus gap analysis perlu, karena suka nggak suka sebuah desain juga punya kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan. Maka ini perlu
Di analisis juga dibuatkan catatan secara menyeluruh. Lebih detail Anda nanti bisa dibaca uraiannya di bawah ini. Jadi kalau dibaca memungkinkan. Yang penting kita fokus pada programnya. Hari ini programnya punya komponen desain seperti ini. Oke, jadi secara keseluruhan itu tadi ada 4 pilar: bisnis, aplikasi, ada teknologi. Nah, ini di dalam toga itu diimplementasi lagi. Yang pertama di strategi dan motivasi, latar belakangnya perusahaan itu di video di sini. Jadi di video nanti bahan bakunya tetap dasarnya dari sini, karena pendirian perusahaan, terus objek perusahaan, bisnis perusahaan dirancang di sini. Nah, makanya ini jadi bahan baku awal. Setelah itu pilarnya mulai mengomongkan konsep ini diturunkan ke bisnis layer, aplikasi layer. Jadi ada lapisan bisnis, ada lapisan aplikasi, nanti ada lapisan teknologi. Nah, teknologi baru bagaimana mengimplementasikan. Kemarin sudah dijelaskan ada implementation and mediation. Kenapa? Wah, ini beda dan harus ada. Karena perusahaan sangat dinamis. Ini kebuka di Android Anda? Nggak bisa? Udah? Bisa kok, itu link itu bisa dibuka itu. Langsung diklik. Itu dalam bentuk apa? Yang link. Di grup buka di grup. Saya udah bagi di grup. Linknya ini ada ya? Ada semua. Jadi biar kita simak bagian ini penting. Sudah ya semua? Oke, coba lihat. Tadi saya jelasin ada 4 pilar yang di atas sebelumnya dijelaskan. Kalau digambarkan bentuknya desainnya seperti ini. Ada strategi, bisnis layer, bisnis aplikasi, bisnis teknologi, sama bagaimana mengimplementasinya. Kita lihat ada itu kan link ya di grup, langsung link ke, kecuali Anda nggak punya kuota. Kalau nggak punya kuota nggak terbuka ya website. Ada nggak? Terus saya bagiin di grup Anda. Ini yang ini.